Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Nur Kolbi dengan NIM L1A119030 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai Taman Nasional Bugani Nani Wartabune. Sejarah Taman Nasional Bugani Nani Wartabune. Taman nasional ini merupakan penggabungan dari 3 kawasan konservasi, yaitu Suaka Marga Satwa Dumoga seluas kurang lebih 93.500 hektar di Kabupaten Bolaang, Mongowondo, Suaka Marga Satwa Bune seluas kurang lebih 110.000 hektar di Kabupaten Gorontalo, dan Cagar Alam Bulawa seluas kurang lebih 75.200 hektar di Kabupaten Bolaang, Mongowondo. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 3072/Menhub strip 7/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 tentang penetapan kawasan hutan Taman Nasional Bugani Nani Wartabune seluas 104.974,93 hektar di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Taman nasional ini merupakan kawasan vegetasi hutan hujan di Pulau Sulawesi, dan juga Taman Nasional Bugani Nani Wartabune merupakan taman nasional terbesar. Perubahan fungsi dan peruntukan Taman Nasional ini diubah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 325 tahun 2010. Perubahannya berupa hutan produksi terbatas seluas 15.012 hektar, hutan produksi seluas 12 hektar, dan areal penggunaan lain seluas 167 hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan lain menjadi kawasan taman nasional yaitu hutan produksi menjadi taman nasional seluas 1.831 hektar, hutan lindung menjadi taman nasional seluas 8.146 hektar, dan hutan produksi terbatas menjadi taman nasional seluas 462 hektar. Hal ini yang membuat taman nasional ini bertambah dari yang semula 287.115 hektar menjadi 282.8,775 hektar. Taman nasional ini merupakan taman nasional yang berada di Indonesia yang secara resmi ditetapkan pada tahun 1991. Lahan yang ditempatinya terletak di Semenanjung Utara Sulawesi, perbatasan Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi. Taman Nasional Bugani Nani Wartabune merupakan sebuah kawasan vegetasi hutan hujan. Jenis-jenis flora dan fauna. Yang pertama, teridentifikasinya 125 jenis burung, 24 jenis mamalia, 23 jenis amfibi dan reptil, serta 289 jenis pohon. Taman nasional ini menjadi habitat bagi flora endemik seperti cempaka, palma tayangan, dan nantu. Dan juga kawasannya dijadikan sebagai wisata alam. Jenis flora endemik yaitu 1 ada palma tayangan, 2 kayu hitam, 3 kayu besi, 4 bunga bangkai, 5 cempaka, 6 nantu. Ini gambar pertama yaitu ada tanaman yaitu berupa palma tayangan, dan yang kedua ada kayu hitam, ketiga kayu besi, 4 bunga bangkai, 5 cempaka, dan 6 nantu yang berbentuk seperti kipas, menjadi seperti kipas daunnya. Jenis fauna endemik. Yang pertama yaitu ada anoa, ada monyet yaki, ada babi rusa, ada kuskus beruang Sulawesi, kuskus kerdil, burung maleo, serta kelelawar bune. Ini merupakan gambar dari hewan-hewan fauna endemik. Yang pertama ada anoa, ada monyet yaki, babi rusa, kelelawar,
kus-kus beruang Sulawesi, kus-kus kerdil yang merupakan primata, dan juga ada burung maleo yang menjadi logo atau lambang dari Taman Nasional Bogani Nani Wartabune. Selanjutnya ada gangguan serta ancaman-ancaman yang terdapat pada Taman Nasional Bogani Nani Wartabune. Satu, ada pembukaan lahan. Pembukaan lahan seperti pada gambar tersebut, yaitu dengan cara penebangan akan mengganggu terhadap vegetasi serta habitat dari flora fauna yang terdapat di dalam Bogani, Taman Nasional Bogani Nani Wartabune. Kedua, yaitu pemukiman. Konversi pemukiman akan mengakibatkan terjadinya konflik antara fauna dengan masyarakat atau penduduk sekitar hutan yang telah mengonversi kawasan Taman Nasional menjadi pemukiman. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena Taman Nasional yang seharusnya menjadi tempat pelestarian hewan-hewan endemik yang menjadi sebuah ciri khas dari Taman Nasional, malah lahan kehutanannya atau bagian dari kawasan flora dan fauna diganggu, sehingga mereka tidak punya tempat tinggal. Dahulunya permukiman tersebut menjadi tempat tinggal bagi fauna endemik, akan tetapi dengan perubahan atau konversi ke pemukiman akan mengakibatkan mereka lari, dan apabila makanan yang ada di kawasan tersebut berkurang, mereka akan menjarah ke rumah warga. Dan yang ketiga, ada penebangan pohon. Penebangan pohon merupakan salah satu permasalahan yang marak terjadi di taman nasional lainnya. Masyarakat hanya memikirkan ekonomi yang secara instan, yaitu dapat dilihat secara nyata, akan tetapi akibat dari penebangan pohon, oksigen baik yang dikeluarkan oleh pohon itu juga pasti akan berkurang. Masyarakat tidak menyadari akan hal tersebut. Dan yang keempat, ada pencurian flora dan fauna, yaitu yang dilakukan oleh masyarakat asing atau orang asing, yang dimana mereka mengetahui bahwa keanekaragaman hayati yang terdapat di Taman Nasional Bogani Nani Wartabune sangat berharga dan bernilai tinggi. Taman Nasional yang seharusnya memiliki hewan-hewan endemik atau hewan-hewan yang tidak dimiliki oleh Taman Nasional lainnya yang menjadi pembeda, akan tetapi mereka curi. Itu berarti menjadikan taman tersebut tidak memiliki sebuah ciri atau karakteristik. Dan yang kelima, ada kegiatan penambangan yang sangat miris karena kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabune, sungainya itu digunakan sebagai pembantu warga atau sebagai daerah aliran irigasi, penyedia air jernih, serta pembagi listrik tenaga air. Akan tetapi, jika dilakukan penambangan, daerah-daerah resapan air, yaitu tanah yang menjadi daerah resapan air, ditambang, yaitu akan melongsorkan tanahnya.
sehingga daerah resapan berkurang. Juga air yang dikonsumsi masyarakat akan tercemar oleh limbah merkuri akibat dari kegiatan penambangan emas ilegal yang terjadi di Taman Nasional Boganingan Watabune. Kelima, masalah gangguan, baik itu gangguan ataupun ancaman. Ini agar supaya ditindaklanjuti dan diwanti-wanti, dan juga masyarakat harus memberikan sebuah efek jerah terhadap masyarakat yang melakukan akan hal-hal tersebut. Karena masyarakat sekarang hanya diam, pemerintah sekarang hanya memberikan sebuah sanksi yang tidak tegas, dan akibatnya semakin tahun ke tahun, kawasan hutan di Indonesia selalu berkurang jumlahnya. Hutan yang merupakan paru-paru dunia juga tempat bagi satwa atau baik itu flora ataupun fauna yang bercirikan atau tempatlah habitat dari satwa-satwa ataupun flora, tetapi dikonversi menjadi pemukiman, dikonversi menjadi lahan pertanian, maka tersebut mengurangi jenis-jenis flora dan fauna, juga mengurangi oksigen baik dari pohon yang seharusnya ia menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, tetapi dengan dikuranginya kawasan hutan di Indonesia akan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Seharusnya masyarakat diberi pengertian bahwa hutan itu menyimpan kekayaan sumber daya alam, di mana kekayaan alam tersebut juga akan memberikan sebuah nilai ekonomi yang tinggi terhadap masyarakat. Misalnya bisa berupa wisata alam, di mana masyarakat dapat menjajakan mungkin makanan-makanan tradisional, ataupun kesenian-kesenian berupa gelang, sehingga pendapat masyarakat itu bisa bertambah dan tidak melakukan kegiatan perubahan lahan, pembukaan lahan, permukiman, juga penambangan, dan semua ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi. Mereka hanya memikir ekonomi dan tidak pernah memikir terhadap kerugian yang dihasilkan. Mungkin hanya itu yang hanya dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.